Hai semuanya, Shalom. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan. Ibu ucapkan selamat bertemu kembali di Pelajaran Agama Kristen kelas 11 bab 8 bagian yang ketiga. Anak-anak, pada pertemuan yang pertama dan yang kedua, kita sudah belajar dari bab 8 tentang tantangan zaman milenial. Kita sudah mempelajari mengenal generasi milenial dan gaya hidup generasi milenial. Nah, pada bagian yang ketiga, ini kita belajar tentang degradasi moral. Kata moral berasal dari kata mores yang artinya kebiasaan, adat istiadat. Dalam bahasa Indonesia, moral dikenal dengan istilah etika, tata krama, budi pekerti yang berkaitan dengan perilaku manusia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, moral seringkali digunakan untuk menunjukkan kepada aturan-aturan tingkah laku dan kebiasaan individu atau kelompok. Nah, manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya, dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Jadi, moral adalah hal yang mutlak harus dimiliki oleh manusia. Nah, apakah ada perbedaan moral dan etika? Moral merupakan tata nilai yang sudah jadi dan siap pakai, sementara etika merupakan pengamatan terhadap moralitas, sehingga biasanya moral menjadi objek penelitian dari etika. Jadi moral adalah perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Nah, anak-anak, new morality adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan adanya sikap moral yang baru, yang bertentangan dengan sikap moral yang selama ini dianut oleh masyarakat. Maksudnya adalah apa yang dahulu dianggap tabu atau dilarang di dalam masyarakat, seiring dengan perubahan zaman, hal itu dianggap biasa, menjadi kelaziman dan dapat dimaklumi. Nah, anak-anakku semuanya, perhatikan, kalau kesusilaan hanya sebagai adat belaka, dianggap tradisi kuno atau ketinggalan zaman, kurang sesuai dengan iklim zaman modern ini, maka manusia memang sedang menuju kehancuran, kekosongan, dan kebinasaan moral. Degradasi moral ini dapat terlihat dengan maraknya seks bebas dan aborsi. Nah, mari kita perhatikan yang pertama, seks bebas. Anak-anak, Tuhan mengaruniakan persekutuan khusus antara seorang pria dan wanita dalam pernikahan untuk dijalani bersama sebagai hubungan jiwa raga yang dinyatakan dalam bentuk kerinduan, kasih sayang, dan hubungan seks serta berbagai hubungan lain setiap hari. Itu dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 yang mengatakan, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, melalui ayat ini menekankan bahwa seksualitas adalah ciptaan Allah yang dikuduskan dan disucikan oleh Allah. Seksualitas bukanlah dosa. Nah, mari kita perhatikan, bagi orang Israel, hubungan seks bebas dan perzinahan dilarang keras dan akan dihukum mati. Kita bisa melihat dalam Ulangan 22 ayat 20 sampai 21. Jika ada seorang anak perempuan kedapatan tidak perawan, maka anak tersebut akan dibawa keluar kota dan dilempar dengan batu sampai mati. Bahkan di dalam Ulangan pasal 2 ayat 23 sampai 29 juga mengatakan bahwa perilaku bebas dalam perzinahan juga akan dihukum dengan yang anak-anak. Allah sangat membenci seks bebas. Oleh sebab itu Allah memasukkan hal ini di dalam 10 hukum Taurat, yaitu hukum ke-7, jangan berzina. Namun saat ini seks bebas tidak hanya terjadi di kalangan usia dewasa, tetapi justru marak di kalangan remaja atau pelajar SMA. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan hubungan seks bebas semakin meningkat di kalangan remaja? Tentu ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain kecelakaan. Maksudnya tidak disengaja karena dikuasai hawa nafsu. Yang kedua, merasa sudah dewasa, berhak menentukan sendiri. Yang ketiga, pergaulan yang salah dengan teman. Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang arti dan fungsi seks. Yang kelima, pelarian. Maksudnya karena kurangnya perhatian orang tua. Kemudian yang keenam, pengaruh media informasi seperti film porno, gambar-gambar porno yang diperoleh melalui internet dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh, melonggarnya nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama dan norma dalam masyarakat. Akibatnya kurang pendidikan agama dan moral. Dan yang terakhir, kurangnya pengawasan orang tua atau orang dewasa, baik di rumah atau di sekolah atau tinggal jauh dari orang tua. Kehidupan remaja sangat mudah dipengaruhi berbagai gaya hidup modern yang mendorong mereka melakukan seks tanpa rasa takut, malu, dan bersalah. Padahal hubungan seks bebas dapat mengakibatkan, yang pertama, menularnya penyakit HIV atau AIDS dengan mudah. Yang kedua, hamil di luar nikah. Yang ketiga, putus sekolah, masa depan suram. Yang keempat, nama baik keluarga tercemar dan tercoreng. Nah, anak-anakku semuanya, kamu tentu sudah memahami dampak dari perilaku seks bebas. Oleh karena itu, kamu harus memperhatikan dengan siapa kamu bergaul dan memilih pergaulan yang benar. Dan kamu juga harus dapat berkata tidak kepada perilaku seks bebas demi masa depanmu. Jadi sebagai remaja Kristen, kamu harus menjaga kesucian tubuh dan hidupmu, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Tubuh dan hidup kita adalah persembahan yang harus dipersembahkan bagi kekudusan Allah sebagai persembahan yang kudus dalam Roma 12 ayat 1. Seks bebas dilarang oleh Allah untuk menjamin keutuhan kepribadian manusia. Yang kedua, aborsi. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kamu tahu apa itu aborsi? Banyak sekali pandangan tentang aborsi.
Ada yang setuju melakukannya dengan berbagai alasan, tetapi ada juga yang menentangnya. Dalam dunia kesehatan, aborsi berarti dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu disengaja maupun tidak. Anak-anak, dalam dunia medis, aborsi diperbolehkan dengan beberapa syarat. Contohnya, mungkin ada penyakit ganas yang diderita oleh ibu yang hamil, kemudian telah berulang kali mengalami operasi, memiliki penyakit bawaan, dan lain-lain. Ternyata aborsi dapat dilakukan dengan berbagai alasan, yaitu kesehatan, ekonomi, kriminal, atau psikologis. Dan akibat aborsi ini banyak sekali perempuan yang harus meninggal. Sekarang mari kita melihat apa pandangan Alkitab tentang aborsi. Dasar untuk menolak pembunuhan terhadap janin adalah kitab suci. Di dalam Keluaran pasal 21 ayat 23 dan 24 dikatakan, tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, dan kaki ganti kaki. Yang perlu anak-anak ketahui, aborsi lebih berbahaya dibandingkan dengan melahirkan secara normal. Aborsi menyebabkan seorang wanita atau ibu mengalami komplikasi fisik dan menanggung beban perasaan bersalah. Di dalam 10 hukum, Keluaran 20, hukum yang ke-6, dikatakan jangan membunuh. Nah, aborsi termasuk tindakan pembunuhan karena janin dalam kandungan adalah manusia yang diberikan Allah napas hidup dan bertumbuh. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab Mazmur, bahwa sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, matamu melihat selagi aku bakal anak. Mazmur 139 ayat 13 dan Nah anak-anak, Allah menghargai kehidupan dan berhak atas napas hidup setiap manusia, sehingga manusia tidak diperbolehkan mengambil hak Allah melakukan aborsi dengan alasan apapun. Biarkanlah Allah yang bertindak atas janin dan sang ibu. Semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Anak-anakku semuanya, kita sudah belajar pelajaran agama Kristen bab 8 bagian yang ketiga tentang degradasi moral. Sebagai anak-anak Tuhan, pemuda Kristen, marilah kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hiduplah takut akan Tuhan dan utamakanlah Tuhan di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan takut melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Nah anak-anak, kita sudah selesai dengan pelajaran bab 8 tantangan zaman milenial. Ibu berharap semuanya dapat melakukan firman Tuhan. Baiklah, kita akan mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah menuntun kami dalam pembelajaran pada hari ini. Biarlah apa yang sudah kami dengar bersama-sama dapat diterapkan oleh siswa-siswi di dalam kehidupan mereka, dalam mereka menjalani hidup mereka di tengah-tengah zaman milenial ini ya Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan berikan mereka hikmat dan akal budi
untuk menentukan apa yang baik bagi diri mereka. Tolonglah orang-orang muda ini ya Tuhan, agar mereka dapat menjadi garam dan terang di tengah-tengah zaman milenial ini. Terima kasih ya Tuhan, kami akhiri pembelajaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, pelajaran kita sudah selesai. Ibu tetap ingatkan, karena pandemi virus corona belum berakhir, kita harus masih tetap waspada, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.